Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di Renungan Harian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Semua bahagia? Harus dong yang pastinya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oh ya Bapak Ibu terkasih, jika ada Bapak Ibu yang semisal mau untuk memberikan kesaksian pujian melalui lagu ataupun nyanyi dalam keluarga atau nyanyi solo, boleh. Nanti tinggal hubungin kantor saja. Tadi masukin di kanal YouTube-nya GKJ Wonosari. Jadi sebelum ada renungan harian nanti bisa ada selipan lagu, bisa di awal atau bisa di akhir. Gitu nggih. Jadi biar renungan hariannya semakin keren lagi nantinya. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan kami yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, untuk setiap berkat yang terus Engkau curahkan kepada kami. Kiranya kami dapat mensyukuri apa yang kami boleh terima dan kami rasakan. Dan Tuhan, saat ini kami hendak merasakan kebenaran sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu Tuhan menjadi jalan kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Lukas 19 ayat 11 sampai dengan 27. Lukas 19 ayatnya 11 hingga 27. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan tuan, karena tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak pernah kutabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka kembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Kan tapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita dirinya membaca, mereka menerapkan, merefleksikan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini berbicara tentang sebuah tanggung jawab 3 orang hamba akan mina yang diberikan oleh tuannya. Saat pergi untuk memperoleh gelar raja, Tuhan itu memberikan kepada mereka 10 mina, masing-masing 10 mina.
Harapannya adalah mereka dapat menggunakan uang itu untuk suatu usaha sehingga pada saatnya tiba dia bisa memperoleh lebih. Sang tuan pun kembali ke rumahnya dengan gelar raja di pundaknya. Hal pertama yang dibuatnya adalah memanggil para hamba yang sudah diberikan tanggung jawab atas mina yang dia berikan dan meminta sebuah pertanggungjawaban itu kepada mereka. Hamba yang pertama menghasilkan 10 mina, hamba kedua menghasilkan 5 mina, dan hamba yang ketiga tidak menghasilkan apa-apa. Mina yang diberikan kepadanya disimpan dalam sapu tangan dan dikembalikan kepada tuannya. Dalam cerita tersebut diartikan dalam sebuah tafsiran yang lebih luas, bisa diuraikan sebagai berikut ini. Jadi si tuan identik dengan Allah dan hamba identik dengan manusia, dan mina adalah sebuah karunia yang sudah Allah berikan kepada manusia. Perumpamaan uang atau mina ini menggambarkan bahwa setiap orang percaya yang telah diselamatkan memiliki sebuah tanggung jawab untuk menggunakan apa yang dikaruniakan kepadanya dengan setia. Masing-masing kita telah dikaruniakan kesempatan, telah dikaruniakan waktu, telah diperlengkapkan dengan berbagai barang-barang atau hal-hal yang untuk siap untuk dijalani dalam hidup ini melalui tindakan, kemurahan, doa, dan persembahan dan hal-hal lainnya lagi. Setiap orang diberi anugerah, namun tidak pernah memberi suatu ukuran sampai mana orang harus mengembangkan karunia-Nya masing-masing. Dan di sini Allah berkehendak agar manusia tidak hanya diam begitu saja dan lalu membiarkan karunia itu seperti saat diberikan dan akhirnya tidak berguna. Di sini Allah ingin menegaskan bahwa ketika kita telah diberikan bekal, ayo kita kembangkan. Jangan bekal itu kita diamkan saja, kita tidak pergunakan dengan baik, kita tidak mengembangkannya. Justru bekal yang telah Allah berikan, ayo dikembangkan. Sehingga bekal yang telah kuberikan ini dapat berguna bagi dirimu, dapat berguna bagi orang banyak, dan terlebih dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika Tuhan telah memberikan bekal, ya udah lakukan dengan baik, lakukan dengan semangat. Jangan langsung udah diberikan bekal ya udah aku nyantai aja, ntar juga diberikan bekal lagi. Tidak. Ketika Tuhan telah memberikan bekal, ayo kita gali terus bakat kita gali terus potensi kita agar apa yang telah diberikan dapat berguna, dapat menjadi hal lebih baik. Dan terlebih juga akan hal tanggung jawab dan kesetiaan terhadap karunia yang telah Allah berikan. Oke, telah diberikan bekal, tapi kita tidak bertanggung jawab, malah bekal diberikan untuk hal-hal yang tidak baik. Itu yang Allah tidak senang dan itu Allah tidak suka. Dan kiranya apa yang telah Allah berikan dapat kita kembangkan dengan hal yang baik. Dan nanti kita akan mendapat sebuah upah sebuah keselamatan, upah sebuah pembaruan, dan kita akan diberikan sebuah tanggung jawab lagi yang lebih besar. Oh, anakku sudah bisa, nanti akan kuberikan lagi yang lebih baik. Dan kira kita dapat mengembangkan apa yang telah Allah berikan dengan hal-hal yang baik, dan kira kita dapat bertekun, dapat menjadi berkat bagi sesama yang lain. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan kami yang telah Engkau berikan. Kiranya apa yang telah Engkau berikan kepada kami dapat kami kembangkan dan kami dapat bertekun dengan karunia yang telah Engkau berikan, sehingga karuniamu dapat berguna bagi kehidupan kami dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan yang makasih, pada hari ini kami teringat untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang merangkul, Tuhan yang menyembuhkan, sehingga orang-orang terkasih kami dapat kembali sembuh, dapat kembali berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Tuhan, pada hari ini kami juga hendak berdoa untuk kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menopang, menjaga dan menolong kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dapat kembali menjadi baik dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di hari berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus berkati.